Selamat pagi, selamat datang kembali di YouTube channel dan podcast Andi Swanda. Bisakah strategi investasi properti Robert Kiyosaki diterapkan di Indonesia? Simak video ini sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe dan share video ini supaya Anda dapat informasi terupdate seputar properti. Bisakah strategi investasi properti Robert Kiyosaki diterapkan di Indonesia? Seperti kita tahu bahwa Robert Kiyosaki sangat terkenal di kalangan investor properti. Teorinya itu sangat luar biasa, sehingga banyak orang mengikuti strategi yang diikuti oleh Robert Kiyosaki. Saya ingat saya sudah tahu Robert Kiyosaki sejak saya kuliah kira-kira 20 tahun yang lalu. Jadi hampir semua bukunya, dari yang paling terkenal adalah Rich Dad Poor Dad sampai yang terakhir itu saya selalu beli dan baca sampai habis. Dia merupakan panutan saya juga di dalam investasi properti. Cuma pertanyaannya adalah, bisakah strategi beliau diterapkan di Indonesia? Saya akan kupas tuntas satu persatu. Nah, jadi bagi Anda yang belum tahu mengenai strategi investasi Robert Kiyosaki, saya akan ulas sedikit. Jadi intisari dari strategi investasi properti ala Kiyosaki adalah penekanan pada passive income yang didapatkan dari investasi properti, yaitu kelebihan cash flow dari pendapatan sewa dikurangi cicilan atau loan ke bank, sehingga menghasilkan yang namanya cash flow positif. Jadi dengan adanya cash flow positif membuat kita bisa berinvestasi terus, beternak properti. Dan saya tahu di Amerika itu banyak sekali orang yang punya properti cukup banyak dan mereka sudah tidak lagi bekerja, mereka pensiun dan mereka simple hanya mendapatkan income dari sewa properti. Jadi ini sungguh sangat luar biasa strategi ini dan memang sangat applicable apabila diterapkan di negara seperti Amerika Serikat. Nah, mengapa di Amerika bisa memakai strategi tersebut? Jadi kalau kita melihat dari suku bunga bank, suku bunga pinjaman yang ada di Amerika dan juga rental yield yang bisa didapatkan dari investasi properti. Jadi bunga bank untuk KPR rumah di Amerika itu rata-rata 4 sampai 5% per tahun. Sedangkan rental properti atau rental yield yang bisa didapatkan itu range antara 3 sampai 8% dan tidak sedikit juga properti yang bisa menghasilkan rental sampai dengan 10%. Jadi walaupun landed rumah di sana masih bisa mendatangkan rental itu sampai dengan 10, bahkan ada yang bisa 11%. Nah, jadi selisih suku bunga 5% dan rental yield 8% itu masih ada plus cash flow plus rental itu 3%. Nah, jadi itu masih bisa mendatangkan yang namanya cash flow positif. Ditambah lagi di Amerika, kita kalau pinjam bank itu ada program itu kita tidak perlu membayar pokok. Kita hanya perlu membayar yang namanya bunga saja. Jadi cash flow positif itu sangat mungkin. Jadi dengan cash flow positif, properti tersebut itu membiayai dirinya sendiri, sehingga Anda dapat melanjutkan dengan pembelian properti yang selanjutnya. Nah, bayangkan satu properti cash flow positifnya katakanlah 1 bulan bisa 3 juta. Dengan Anda bisa punya 10 properti saja, artinya Anda punya plus 30 juta tanpa harus bekerja lagi. Dan nanti kira-kira kalau misalnya utangnya sudah lunas, cash flow Anda akan tambah banyak. Sehingga akhirnya membuat yang namanya investor properti itu sudah menjadi sebuah pekerjaan juga. Jadi banyak sekali di Amerika itu orang-orang yang pekerjaannya hanya invest properti saja.
Pertanyaannya adalah, bisakah strategi investasi Robert Kiyosaki ini diterapkan di Indonesia? Kita akan bedah sampai tuntas mengenai masalah ini. Di Indonesia, kita melihat dulu dari bunga pinjaman KPR dan rental yield di Indonesia. Bunga KPR rata-rata di Indonesia adalah 9%. Dan rental yield bervariasi mulai dari 2% sampai dengan 8%, dan memang ada yang bisa menawarkan sampai 10%. Tetapi di Indonesia untuk KPR itu rata-rata masih harus bayar yang namanya cicilan pokok plus bunga. Jadi kalau misalnya Anda punya sebuah landing, rumah, terus kemudian Anda kontrakkan. Kalau landing itu rata-rata rental yield antara 2 sampai 3%. Dan Anda pinjam 9%. Artinya negatif cash flow. Tidak bisa mendatangkan yang namanya positif cash flow. Tetapi kalau Anda invest seperti high-rise building, seperti office space, apartemen, mereka bisa menghasilkan 8 sampai 10%. Jadi kalau Anda pinjam dengan 9%, terus kemudian Anda mendapatkan kurang lebih 8 sampai 10%, artinya zero cash flow, atau bukan positif, bukan juga negatif, tetapi zero. Tapi ditambah juga dengan pokok, artinya kemungkinan kalau misalnya DP Anda kecil, kemungkinan masih negatif cash flow. Jadi strategi investasi Robert Kiyosaki di Indonesia itu sedikit lebih susah diterapkan karena alasan yang saya bilang tadi. Jadi karena selisih dari rental yield dan bunga KPR itu zero atau bahkan negatif. Sangat sedikit properti di Indonesia yang bisa menghasilkan positif cash flow apabila Anda juga pembiayanya melalui perbankan. Tetapi strategi ini masih mungkin dilakukan apabila jumlah DP Anda cukup besar. Jadi tidak hanya 10-20% saja, mungkin bisa sampai dengan minimal 30-40% atau bahkan 50%. Atau cari properti yang rental yield-nya bisa lebih tinggi dari bunga KPR. Ada atau tidak properti yang masih bisa menghasilkan positif cash flow di Indonesia? Jawabannya ada. Contoh, apartemen. Saya tahu ada beberapa apartemen itu yang bisa menghasilkan rental yang cukup tinggi, bahkan di atas 10%, tetapi nyarinya tidak mudah. Jadi kita harus hunting pelan-pelan sehingga harga beli dan rental yield itu bisa lebih tinggi. Dan dengan DP yang paling tidak 30%, masih ada selisih cash flow yang bisa Anda dapatkan setiap bulannya. Nah, terus kemudian office space. Office space terutama di area kota, di area pusat kota, itu punya okupansi yang cukup tinggi di Indonesia. 2-3 tahun lalu itu okupansi kurang lebih sekitar 80% di kota-kota besar. Tetapi dengan perubahan zaman, okupansi itu turun, terutama karena mungkin masalah ekonomi, corona. Terus kemudian juga karena sekarang sudah banyak bisnis yang online, jadi sebetulnya mereka tidak butuh yang namanya office space, bisa melakukan di rumah dan mereka melakukannya secara online. Terus kemudian yang banyak disukai orang adalah properti yang disebut dengan rumah kos. Rumah kos ini itu cukup menarik karena landed, properti landed itu biasanya hanya menghasilkan 2-3% saja. Tetapi dengan rumah kos dapat meningkatkan return Anda atau rental yield itu sampai dengan 7-8%. Kalau Anda lebih hebat lagi mengelolanya, bisa lebih dari itu. Tetapi memang mengelola rumah kos juga bukanlah hal yang mudah. Perlu pengalaman, perlu strategi, perlu juga tim untuk membantu mengelola properti rumah kos Anda. Tetapi rumah kos dapat dijadikan sebuah pilihan apabila Anda ingin mendapatkan positif
cash flow. Nah, yang terakhir adalah properti yang bisa dibisniskan. Jadi banyak orang investasi beli properti, terus kemudian mereka membangun sebuah bisnis di dalamnya. Sekarang banyak juga orang yang beli properti. Saya tahu di Indonesia beli properti, terus kemudian properti itu dipakai seperti Alfamart dan Indomart, yang akhirnya mendatangkan yang namanya cash flow. Return kira-kira bisa lebih tinggi dari bunga deposito. Jadi katakanlah bisa dapat 8%, terus kemudian pinjaman misalnya kurang lebih 7% atau 8%. Nah, masih ada selisih sedikit untuk bisa mendatangkan positif cash flow. Jadi di Indonesia masih bisa diterapkan strategi investasi properti Robert Kiyosaki, tetapi memang Anda perlu hunting secara detail dan serius, karena memang lebih mudah dilakukan memang di Amerika atau negara maju lainnya. Jadi kunci dari investasi properti yang sukses adalah konsistensi dan kedisiplinan di dalam berinvestasi. Jadi perlu tiap hari kita melototi koran, berinteraksi dengan property agent, mencari properti-properti, melihat properti-properti yang akan bisa dijadikan opsi bagi Anda dalam berinvestasi. Dan perlu kedisiplinan juga, artinya Anda setiap berapa periode untuk selalu beli properti. Jadi saya juga melatih kedisiplinan saya di dalam investasi, supaya paling tidak target saya setiap tahun saya beli paling tidak 1 properti. Nah, itu adalah kunci sukses apabila Anda ingin investasi properti yang sukses dan pensiun dari properti. Semoga konten ini bermanfaat bagi Anda. Salam sukses, salam properti, dan salam luar biasa. Thank you.